Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat untuk kita semua bertemu bersua walaupun lewat channel YouTube ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan keselamatan untuk kita semua. Kali ini Abah akan bahas inilah daerah-daerah kabupaten kota yang ada DC pinjol lapangannya. Mau tahu kan? Simak yang satu ini dulu. Teman-teman, banyak sekali pertanyaan. Simpang siur pertanyaan, di mana sih ada DC lapangannya, daerah mana saja, sudah merata atau belum, dan sebagainya. Di sini Abah akan kupas buat kalian semua untuk menghilangkan rasa penasaran dan sekaligus minimal ada bayangan, ada bayang-bayang. Jadi tidak menjadi pertanyaan yang besar, walaupun ini tidak 100%, ya. Ini adalah hasil teman-teman semua yang saling menginfokan, yang Abah rangkum, dan alhamdulillah sudah jadi, dan kalian nanti tetap akan Abah update ya terkininya. Namun alangkah lebih baiknya, andai pertanyaan di mana ada DC-nya kah, pinjol ini adakah DC-nya di sini, meratakah dan sebagainya, alangkah baiknya sih kalau kalian lebih untuk belajar bagaimana cara menghadapi DC yang datang. Bagaimana ketika DC datang, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ketika debt collector datang, apa yang harus kita persiapkan? Langkah-langkah apa itu yang paling penting kalau menurut Abah ya. Jadi anggaplah seperti ketika kita di musim hujan, kita tidak bertanya lagi di daerah mana ada turun hujan, di kota mana ada hujan turun. Jadi kita sudah mempersiapkan, yaitu ada jas hujan, ada mantel, atau ada payung, dan sarana-sarana lainnya untuk mencegah kita kehujanan. Itu akan lebih bijak. Nah, kawan-kawan dimanapun berada ya, Abah akan mulai bacakan sebenarnya di daerah mana saja sih yang merata pinjol itu memiliki debt kolektornya dari beberapa aplikasi yang merata, bahwa debt collector itu sudah ada di beberapa kota tersebut. Nah, ini adalah informasi yang mana informasi ini adanya debt collector atau tidak ada penagih lapangannya itu berdasarkan adanya kantor perwakilan ataupun adanya kantor bagian penagihan di masing-masing wilayah. Ya, misalnya mereka mendirikan kantor tersebut secara internal atau mereka bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau agensi atau alih daya penagihan ya. Nah, ini Abah akan mulai bacakan buat kalian semua ya, teman-teman dimanapun berada. Nah, ini Abah akan pertama kali kupas ini di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini tentunya banyak sekali, karena Jawa Barat ini adalah tingkat utang pinjol terbesar di Indonesia. Banyak pengguna ya pinjol dan sering menunggak cicilan. Jadi banyak sekali yang gagal bayar di wilayah Jawa Barat ini. Ini secara global dulu ya. Lalu di DKI Jakarta. Dan ini merupakan pusat ekonominya ya, pusat ekonomi dan keuangan, sehingga aktivitas pinjaman online ini amat sangat tinggi. Mereka pasti punya kantor di DKI Jakarta ini. Mau itu di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan ya. Itu pasti punya, termasuk Jakarta Barat ya. Nah, disinilah tingkat utang dan jumlah pengguna juga besar di wilayah DKI Jakarta ini, karena sentral, pusatnya ya. Nah, lalu yang ketiga di Jawa Timur. Ini secara global dulu, kita per provinsi ya. Termasuk salah satu provinsi dengan utang pinjol tertinggi. Tercatatnya seperti itu ya. Nah, penagih lapangan juga banyak operasi di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Karena itu adalah jantung kota di Jawa Timur, di Surabaya. Di sana banyak sekali ya kita mendengar penagih-penagih lapangan ada di beberapa pinjaman online. Ya, terutama seperti Aku-Laku, Kredipo, Kredit Pintar. Nah, itu banyak di Jawa Timur karena tingkat utangnya juga lumayan cukup banyak. Lalu yang keempat di Jawa Tengah.
Ya, ini ada peningkatan, ada signifikan peningkatan terkait masalah utang pinjaman online ini. Nah, di beberapa kota besar Jawa Tengah menjadi target operasi penagih lapangan. Kalau kemarin kita mendengar ada di Semarang, ya. Itu di Semarang banyak banget aduan-aduan. Pinjol legal, Pak, udah mulai ada DC lapangannya. Pinjol ini udah ada DC lapangannya. Berarti udah mulai pemenuhan. Baik itu dari Akulaku, Kredipo, apalagi ya, Kredit Pintar juga kita pernah mendengar, ya. Nah, bersiap-siaplah kalian yang ada di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Dan khususnya ya yang ada di Semarang dan sekitarnya. Lalu di Banten, nah ini Banten yang kelima ya, termasuk dalam daftar provinsi dengan utang pinjol yang cukup dan amat sangat signifikan. Di Banten juga banyak teman-teman yang mengalami dikunjungi, ditagih, didatangi oleh debt collector lapangannya. Nah, ini dia kawan-kawan dari sekian banyak provinsi secara umum yang didatangi oleh debt collector alias adanya debt collector di wilayah tersebut. Nah, kota-kota besar lainnya mana aja yang menjadi fokus penagih lapangan pinjol? Nah, kota mana ya yang jadi fokus atau titik bidik para penagih pinjol ini untuk menurunkan debt collector lapangan atau field collection penagih lapangan? Abah sebutkan ya, ini ada Medan, ada Bandung, ada Surabaya, ada Yogyakarta, ada Makassar, Sulawesi Selatan, dan Palembang, Sumatera Selatan. Nah, teman-teman, para pinjol ini sebagian besar ya yang legal ini memiliki desa lapangan beroperasi di kota-kota besar dan sekitarnya tersebut. Wilayah operasi mereka biasanya mencakup Jabodetabek, Jawa, Sumatera, dan Bali. Nah, kemarin ya, tadi Sumatera sudah dijelaskan ya, ada di Sumatera Selatan ya, di Palembang. Dan di Bali pun kita sering mendengar ada petugas penagihan di Bali. Ya. Nah, kawan-kawan semua, penagih lapangan ini akan datang ke alamat yang terdaftar pada aplikasi pinjol, baik alamat KTP maupun alamat domisili yang dicantumkan. Itu udah pasti ya. Mereka akan datang ke sana. Tapi ini juga tidak juga ini sebagai patokan pasti karena mereka kadang-kadang melebihi dari ketentuan yang berlaku. Mereka harusnya tidak datang ke kantor, tapi mereka kadang datang ke kantor. Mereka itu harusnya fokus ke alamat domisili sesuai dengan yang diberikan pada saat pengajuan awal kali pertama peminjaman. Itu adalah alamat KTP. Tapi kadang-kadang mereka datang ke alamat kantor. Alamat bekerja dari debitur ini udah sangat menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, kawan-kawan, gimana? Tadi yang sudah Abah bacakan ya, kalian adakah tinggal di wilayah atau kota-kota besar tersebut yang Abah sebutkan ya, dan itu titik fokus dari pinjol-pinjol ilegal yang akan hadir ke rumah Anda untuk melakukan penagihan. Tidak disebutkan secara spesifik, tapi Abah tadi sebutkan hanya beberapa aplikasi besar yang mungkin sudah menerjunkan petugas-petugasnya. Diantaranya tadi Abah sebutkan ada Kredivo, Kredit Pintar, Akulaku, pasti Tunaiku, ya kemungkinan besar juga seperti itu ya kawan-kawan. Jadi mulai sekarang persiapkan. Setelah Abah kasih kisi-kisinya, persiapkanlah mental kalian. Bagaimana cara menghadapi debt collector yang datang? Bagaimana caranya? Kalau debt collector datang, apa saja yang harus kita tanyakan? Anda minimal sudah bisa dan sudah paham. Ada loh di video-video Abah setiap hari itu bagaimana cara menghadapi debt collector yang datang. Sudah dan sering banget diajarkan ya. Kalian kalau ada dikunjungi oleh debt collector, pertama pastikan tanya. ID card-nya Bang? Abang dari aplikasi mana? Mohon lihat ID card-nya. Minta juga untuk menunjukkan KTP. Karena bukan tidak mungkin KTP dan ID card bisa saja berlainan. Ya, tapi itu jarang. Nah, kita antisipasi saja. Siapa tahu berbeda. Nah, kita samakan KTP dengan ID card. Kalau sudah sama, kita minta surat tugas. Nah, surat tugas ini wajib. Wajib diperlihatkan ketika dia menagih. Karena berarti dia dikasih mandat oleh pinjaman online-nya untuk menagih kalian. Dikasih tugas. Nah, di surat tugas itu harus ada ya, tertera nama PT-nya apa. Kalau misalnya Anda ditagih oleh Kredivo, ya PT Kredivo. Kalau Anda ditagih oleh pihak ketiga, ya pihak ketiganya PT-nya apa. Nah, kalau misalnya dari pihak Kredivo-nya, kalian minta
ya misalnya kredivo atau Akulaku atau apapun dari pihak internal langsung dari pinjolnya, Anda minta perlihatkan surat tugas yang mana yang isinya itu ada perintah tugas menagih untuk nasabah atau debitur siapa. Jadi dalam surat tugas tersebut ditugaskan siapa namanya untuk menagih debitur atau nasabah atas nama siapa, alamat di mana, dan harus juga tercantum besaran nilai rupiah, masa expired tugasnya. Besaran nilai rupiah itu maksudnya ada pokok yang berjalan itu berapa, ada denda ataupun ada lain-lain biaya yang tercantum dalam surat tugas tersebut. Jadi berapa nilai yang harus terbayarkan. Dan mereka juga ingat ya, harus membawa surat peringatan. Jadi kalau kali pertama mereka datang ke debitur tersebut, harus membawa surat peringatan. Surat, selain surat tugas, surat peringatan. Nah, ini yang satu lagi yang paling penting. Mereka harus membawa surat ataupun sertifikasi profesi penagihan. Itu sebagai legalitas dia untuk melakukan penagihan visit door to door ke debitur yang menunggak. Bisa dipahami? Cukup paham nggak? Nah, itu kawan-kawan yang harus kalian lihat semua dokumen-dokumennya. Nah, bila mana sudah paham, mohon feedback dari kalian semua. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Nah, itu sebagai penguat buat Abah juga, penguat buat Anda juga, dan sekaligus penyemangat buat Abah untuk makin kuat lagi, makin powerful lagi, memberikan edukasi-edukasi buat kalian agar makin dicerahkan. Nah, seperti biasa ya, setelah ini Abah akan tutup sesi ini dengan doa. Sebelumnya juga Abah menghimbau kawan-kawan yang mau join dan gabung di grup WA PMP, silahkan. Anda join, nah di bawah ini ya, ada nomor WhatsApp-nya. Ini tidak gratis, ini berbayar grupnya ya. Anda nanti bisa komunikasi dengan Abah di grup tersebut ya. Anda juga nanti bisa memiliki nih stiker dilarang masuk untuk mencegah debt collector masuk ke rumah Anda. Dan semua debt collector wajib minta izin untuk nagih untuk masuk ke rumah Anda bila sudah ditempel ini, dan ini nanti bisa didapatkan setelah kalian gabung dan join di grup WA. Hubungi nomor ini ya. Ini untuk join dan gabung di grup WA ya. Nah, kawan-kawan, Abah tutup dengan doa. Doa spesial dari setiap video-video yang Abah tayangkan untuk membuat kita makin dekat lagi dengan Sang Pencipta. Doa Abah pimpin secara Islam, agama yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba yang sudah terjerat pinjaman online, pinjol yang sudah menyengsarakan kehidupan hamba, pinjol yang sudah menghabiskan harta hamba ya Allah. Ampuni hambamu ini, hamba ingin tobat, hamba ingin istiqomah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami, saudara kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya, angkat sakitnya, pulihkan sakitnya, agar mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarga, agar mereka dapat kembali bahagia dan fokus untuk menghias rezeki menghidupi keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja keuangannya, ekonominya berantakan, serba kekurangan ya Allah. Mereka saat ini sedang berikhtiar, mereka saat ini sedang berjuang. Ada yang ngelapak pinggir jalan, kepanasan, kehujanan, kedinginan. Ada yang bekerja siang malam di perusahaan. Ada juga yang bertugas sebagai ASN ya Allah. Perbaiki langkah rezeki mereka, jauhkan dari sifat-sifat rezeki yang haram dan dekatkan dengan rezeki yang halal. Mudahkan, lancarkan, dan jauhkan ya Allah dari setiap bahaya-bahaya yang akan menimpa mereka. Dan teruntuk teman-teman kami, saudara kami yang saat ini rumah tangganya sedang goyah, tidak baik-baik saja ya Allah, rekatkan, utuhkan, dan harmoniskan kembali rumah tangga mereka. Jadikan keluarga yang baik, bahagia, yang harmonis, yang sejahtera, sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan, Allah ridho, Allah mendengarnya. Dan insya Allah, Allah akan selalu memberkahi kita semua. Jangan lupa pesan Abah, jauhi riba ya, apapun itu ribanya. Insya Allah hidup kalian akan tambah tenang. Abah izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.
Bravo.